Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Lilian bahwa masih dalam mata kuliah Ekonomi Kreatif. Hari ini kita akan membahas subtema atau materi membangun ekonomi kreatif dari desa. Nah, ini sangat menarik sekali karena di sini semakin banyak bermunculan bahwa desa-desa dengan potensi wisata yang ini, desa-desa kreatif dan sebagainya. Nah, kita akan membahas sedikit bagaimana sih membangun ekonomi kreatif dari desa. Karena apa? Kalian sebagai generasi muda, teman-teman sebagai generasi muda, ketika memiliki kreativitas yang dikembangkan dalam desa, harapannya apa? Di situ memiliki daya tarik tersendiri untuk wisatawan yang akhirnya apa? Dapat menekan ekonomi dalam desa tersebut. Nah, itu salah satu hal yang sangat luar biasa sekali. Nah, membangun ekonomi kreatif dari desa. Desa adalah lingkungan terdekat dari desa segalanya berawal. Jadi baik untuk urusan rumah tangga, dari kelahiran sampai kematian semuanya harus memiliki surat pengantar dari desa. Demikian pula untuk mengurus KTP, surat nikah dan surat lainnya. Jadi kita tahu bahwa desa adalah hal terdekat dari kita semua. Bahwa desa adalah asal mula segala kegiatan berasal dari desa. Beberapa kegiatan kreatif bermunculan berdasarkan kondisi alam, sosial, budaya, serta potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Desa adalah suatu lingkungan awal di mana seorang individu dibesarkan, sehingga pola pikir dan pola hidupnya sedikit banyak terpengaruh dengan potret desa di mana individu tersebut dibesarkan. Karena mulai dari awal kita tumbuh berkembang sekitar di desa, jadi kita akan sedikit terpengaruh dengan lingkungan desa tersebut. Nah, membangun ekonomi kreatif dari desa. Potensi desa kalau kita tahu berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Terdapat beberapa potensi asli desa meliputi bentang kehidupan desa yang terdiri dari apa? Bentang alamnya, bentang budaya, dan bentang pola kehidupan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa tersebut. Pengelolaan desa dapat dilakukan dengan memahami peta desa dan potensi desa sehingga setiap orang memiliki persepsi yang sama terhadap keberadaan suatu desa dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki oleh desa tersebut. Nah, di membangun ekonomi kreatif dari desa, kita akan bahas juga tentang BUMDes. Mungkin teman-teman semua sudah banyak mengenal bahwa BUMDes. Apa sih itu BUMDes? Jadi BUMDes adalah badan usaha milik desa. BUMDes juga merupakan suatu badan usaha yang menjalankan suatu konsep usaha berdasarkan potensi usaha yang dimiliki oleh satu desa yang tujuannya untuk kemakmuran masyarakat desa. Jadi profit dan benefit. Jadi bagaimana harapannya itu bisa memberikan manfaat untuk desa tersebut. Pada setiap desa terdapat beberapa dusun dengan keanekaragaman sosial, ekonomi, dan budaya pada setiap dusunnya. Pada setiap dusun tersebut, kepala dusun dan beberapa organisasi yang berbeda meliputi organisasi pemuda, kelompok tani, kelompok wanita tani, perkumpulan olahraga, organisasi budaya, dan paguyuban yang lainnya. BUMDes, jadi setiap dusun juga memiliki ciri khas serta lokal champion yang berbeda sehingga untuk membangun Indonesia dari desa bisa dengan pola berikut ini. Ada 3 pola. Jadi one person one product (OPOP) atau one village one product (OVOP) atau one corporation one product (OCOP). Jadi OPOP, OVOP, OCOP dengan konsep atau filosofi dari Bank Bingbung. Jadi ada namanya dari filosofi Bank Bingbung untuk pengembangan ekonomi kreatif yang ada di suatu desa. Nah, kita coba bahas satu persatu. Jadi konsep atau filosofi Bank Bingbung yang pertama adalah bank. Berdayakan apa yang ada. Nah, konsep ini adalah bagaimana desa melakukan pemberdayaan terhadap apa yang ada di daerahnya atau SDM dan SDA-nya untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Sebagai contoh adalah lingkungan yang asri dan unik yang dikelola dengan baik dengan menjaga kebersihan dan keasrian tempat tersebut atau bisnisnya. Selanjutnya, BING, bikin investasi berbasis lingkungan. Jadi contoh dari konsep ini adalah bagaimana cara mengoptimalkan konsep bank dengan melakukan semacam analisa kebutuhan baik dari sisi internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan sisi positif maupun negatifnya atau analisis SWOT-nya dengan tambahan investasi untuk mengoptimalkan keunikan dan keunggulan dari tempat yang sudah asri dan unik tersebut atau creating value-nya di sana. Selanjutnya, BUNG, buat usaha yang menguntungkan. Jadi contoh dari penerapan konsep ini adalah melanjutkan konsep bank dan BING yang sudah dilakukan dan mengelolanya menjadi wisata desa dengan menambahkan beberapa kegiatan yang mengundang daya tarik tersendiri seperti kuliner, booth foto sebagai langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan terhadap potensi yang telah dimiliki desa tersebut. Nah, ini konsep Bank Bingbung nih.
Jadi dengan kata lain bahwa konsep Bank Bingbing merupakan pengembangan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi yang ada di sekitar rumah tangga yang dikembangkan secara kreatif dengan memanfaatkan keunikan dan keunggulan dari suatu produk maupun jasa yang sudah ada. Jadi itu konsep filosofi dari Bank Bingbing. Nah, selanjutnya kita masuk ke desa wisata dan desa budaya. Jadi, membangun Indonesia dari desa adalah salah satu upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan ekonomi desa, khususnya desa wisata dan desa budaya yang merupakan perpaduan hal yang saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Konsep pengembangan ekonomi kreatif dengan berbasis kegiatan desa wisata dan desa budaya dapat didefinisikan dengan 3 faktor, yaitu harus ada something to see, something to do, something to win, something to share. 4 faktor maksudnya. Jadi kita coba bahas satu persatu. Jadi desa wisata dan budaya, something to see. Jadi something to see apa? Terkait dengan pemandangan dan atau pertunjukan di daerah desa wisata dan desa budaya yang membuat orang datang untuk mendatanginya. Karena apa? Something to see, sesuatu untuk dilihat di sana. Terus something to do. Jadi something to do terkait dengan aktivitas kegiatan wisatawan yang dapat dilakukan di daerah desa wisata maupun desa budaya tergantung dengan local wisdom dan lokal produk di desa yang ada. Contohnya, event khusus atau berupa ritual atau kegiatan yang boleh diikuti masyarakat umum yang ada di suatu desa atau daerah tersebut. Jadi biasanya ada festival atau apa yang masyarakat bisa mengikutinya. Jadi apa itu? Something to do. Selanjutnya, something to buy terkait dengan souvenir khas yang dibeli di daerah wisata sebagai memorabilia atau kenang-kenangan. Jadi pribadi wisatawan sehingga mampu menjadi brand dari daerah tersebut. Jadi something to buy, oleh-oleh yang bisa kita beli. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, something to share. Jadi di era digital ini untuk aktivitas wisata desa ataupun turisme, berbagai wisata desa dapat ditambah dengan something to share. Jadi hal ini terkait dengan kegemaran terbaru dari manusia zaman now. Apa? Dia membagikan foto dan kegiatan dalam dunia maya melalui media sosial. Hal ini bisa dikembangkan dengan adanya foto booth di tempat wisata yang menarik, sehingga setiap pengunjung datang pasti melakukan proses pembuatan foto untuk disebarkan pada orang lain. Nah, biasanya ada tuh, kita masuk ke desa wisata, misalnya desa wisata A, kita ada foto di sana yang itu akan di-share. Yang akhirnya apa? Bisa mendatangkan pengunjung-pengunjung yang lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah 10 unsur pokok dalam industri pariwisata. Yang pertama ada politik dan kebijakan, perasaan ingin tahu, sifat ramah, jarak dan waktu, atraksi dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca juga. Nah, yang penting nih, jadi filosofi BUMDes. Ada pilar ekonomi dalam Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai luhur. Usaha BUMDes harus didasari pada nilai-nilai luhur. Tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang junjung tinggi masyarakat, kemanusiaan. BUMDes bukan hanya bisnis mata, tapi juga memiliki misi pemberdayaan atau bisnis sosial. Persatuan, jangan sampai BUMDes menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat. Musyawarah, semua hal yang strategis dan penting diputuskan dalam Musdes atau musyawarah desa sosial. Keberhasilan BUMDes diukur dari kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat banyak, khususnya masyarakat desa. Nah, terakhir bahwa BUMDes sebagai suatu badan usaha milik desa dapat berbentuk dan mengelola apa saja sesuai dengan hasil pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat. Keunikan BUMDes terletak pada pembentukannya, yaitu sesuai dengan pemetaan potensi yang dijalankan oleh masyarakat, dibentuk berdasarkan musyawarah desa dan sesuai dengan filosofi undang-undang desa. Dengan syarat bahwa fungsi dan peran BUMDes adalah selain memberikan profit, BUMDes juga harus memberikan benefit bagi masyarakat. Sehingga filosofi BUMDes adalah menyediakan kebutuhan masyarakat namun tidak bertentangan dengan lingkungan masyarakat. Nah, sekian dulu dari saya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.